Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kaum muslimin akan menghadapi dua peperangan besar di akhir zaman, sekaligus sebagai penutup segala perang, karena setelah itu tidak ada lagi perang. Kedua peperangan tersebut dijelaskan dalam nubuat akhir zaman. Yang pertama adalah Perang Al-Malhamah Kubro. Perang tersebut terjadi setelah kaum muslimin menaklukkan Persia yang sekarang sebagai Republik Iran. Perang Al-Malhamah Kubro terjadi antara kaum muslimin dengan Rum, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang urutan peperangan akhir zaman. Kalian akan perangi Jazirah Arab, sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia, sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum, sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal, sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis di atas dijelaskan bahwa perang terakhir umat Islam terjadi dengan Rum dan Dajjal. Peperangan dengan Rum disebut dengan Perang Al-Malhamah Kubro. Sedangkan peperangan Dajjal disebut dengan Perang Armageddon atau Perang Gog-Magog atau Ya'juj dan Ma'juj. Perang Al-Malhamah Kubro itu pusat peperangannya adalah di Suriah, sebagaimana dalam hadis. Sungguh, Rum benar-benar akan memasuki Syam, Suriah, selama 40 hari. Tidak ada yang selamat selain Damaskus dan Amman. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan Perang Armageddon, pusat peperangannya terjadi di Palestina, wilayah negara Israel sekarang ini. Karena Dajjal akhir zaman akan menjadi pemimpin negara Israel yang menguasai wilayah Palestina. Magedon adalah sebuah bukit yang terletak di wilayah Palestina, sehingga Perang Armageddon adalah perang dalam misi pembebasan Palestina dari jajahan kaum Yahudi. Perang Al-Malhamah Kubro itu terjadi sebelum penaklukan Konstantinopel sekarang sebagai rezim sekuler Turki, dan Perang Armageddon itu terjadi setelah penaklukan Konstantinopel. Adapun Rum yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah Rum Timur, yang dulunya pusat pemerintahannya berada di Konstantinopel. Karena dalam Islam tidak pernah dikenal Romawi Barat. Romawi Barat telah runtuh 100 tahun sebelum munculnya Islam dan berdiri kembali setelah 100 tahun wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga Rum yang dimaksudkan dalam Al-Quran surat Rum adalah Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Rusia yang disebut dengan Tsar Rusia. Tsar adalah asal kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan, setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin, maka kekaisaran Bizantin beralih ke Rusia. Peran kaisar sebagai pelindung ortodoks Timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Moskwa. Ia telah menikah saudara Andreas, Sophia Paleolog. Cucunya Ivan IV akan menjadi Tsar Rusia yang pertama. Tsar adalah istilah dulu yang digunakan bangsa Slavia untuk kekaisaran Bizantin. Penerus-penerus mereka mendukung gagasan bahwa Moskwa adalah penerus kekaisaran Bizantin yang berpusat di Konstantinopel. Gagasan kekaisaran Rusia adalah sebagai kekaisaran Rum itu tetap hidup hingga meletusnya revolusi Rusia tahun 1917 Masehi. Setelah berdirinya Uni Soviet, kekaisaran Rum runtuh dan digantikan dengan sistem komunis. Akan tetapi setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran Rum dilanjutkan kembali oleh negara Rusia modern sekarang ini. Maka secara jelas bahwa Rum yang dimaksudkan dalam hadis adalah Romawi Timur yang merupakan Rusia hari ini.
Sikap Rusia yang menentang Zionis Dajjal menjadikan sebab Islam akan berdamai dengan Rusia. Perdamaian dengan Rusia belum terjadi untuk saat ini, karena perdamaian tersebut terjadi di saat kaum muslimin memerangi Persia, yang merupakan Iran sekarang. Untuk saat ini, Iran masih bersekutu dengan Rusia menentang Zionis Dajjal. Akan tetapi, pada masa Al-Mahdi, Rusia akan meninggalkan sekutunya, Iran, dan berdamai dengan kaum muslimin. Sedangkan Iran akan beralih bersekutu dengan Zionis Dajjal Amerika. Hal ini bisa kita lihat sikap Iran yang membantu rezim Irak yang merupakan boneka Zionis untuk mempertahankan hegemoni Zionis di Timur Tengah. Tentang perdamaian dengan Rum pada masa Al-Mahdi dijelaskan oleh Imam As-Sayuti. Abu Nuaim meriwayatkan dari Abu Umamah, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kamu dan orang-orang Rum akan berlaku 4 kali perdamaian. Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Heraklu. Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah imam orang ramai orang Islam pada hari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Mahdi daripada anak cucuku. Dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar. Di pipi sebelah kanannya terdapat tahi lalat hitam. Dia memakai 2 jubah katwaniyah, bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik. Setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Setelah Turki ditaklukkan, maka keluarlah Dajjal. Maka terjadilah peperangan Armageddon atau Perang Dajjal, atau disebut juga dalam hadis sebagai Perang Gog-Magog atau Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga-tiganya adalah sama karena disebut Perang Armageddon, pusat peperangannya di Bukit Magedon, Palestina. Disebut Perang Dajjal karena pada saat itu Dajjal sebagai presiden negara Israel. Disebut dengan Perang Ya'juj dan Ma'juj karena pasukan koalisi dunia yang mempertahankan negara Zionis dari serangan kaum muslimin yang tergabung dalam negara-negara Eropa dan Amerika disebut sebagai pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam manuskrip yang ditulis ulang oleh peneliti berjudul Salam Wahar fi Akhir Zaman Arab. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah dan Al-Muqaddasah. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah, kota yang disucikan. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih dekat lagi. Di tanah Isra dan Mi'raj, terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi, Al-Khazar dan Bani Israel, masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan, dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Itu adalah sebagian cuplikan dari isi buku tentang nubuah tersebut. Manuskrip langka tersebut berasal dari abad kedua Hijriyah. Ditulis oleh salah seorang tabi'in yang berasal dari Syam, wilayah Libanon, Palestina. Manuskrip ini tersimpan di perpustakaan Turki di Istanbul.
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.